Posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar kerap mengalami fluktuasi. Meski sempat stagnan terdepresiasi, nilai tukar rupiah berlanjut jelang berakhirnya 2022. Kondisi ini dinilai berbagai pihak bakal berdampak terhadap banyak usaha yang memiliki pendapatan dalam bentuk rupiah, namun memiliki utang dalam bentuk dolar, khususnya sektor menara. Namun pada kenyataannya tidak semua penyedia layanan menara diprediksi bakal mengalami kesulitan karena penguatan dolar terhadap rupiah. Selengkapnya kami ulas dalam Bisnis menara MTEL terbukti tahan terhadap fluktuasi dolar. Ya, yang pertama, kalau kita lihat posisi nilai tukar rupiah ini disebabkan karena adanya kenaikan suku bunga The Fed yang menyentuh level 4,25 hingga 4,5% dan diikuti oleh BI 7 Days Repo Rate yang memang naik ke posisi 5,5% sehingga mendorong berlanjutnya capital outflow dari pasar keuangan Indonesia. Lantas mengapa fluktuasi dolar ini tidak mempengaruhi kinerja MTEL? Mari kita simak ke slide selanjutnya. Ya, memang kalau menurut analis Pilar Mas Investindo Sekuritas Desi Israhyanti, fluktuasi kurs dolar ini tidak berdampak pada bisnis mitra TEL karena MTEL sendiri tidak memiliki utang dalam satuan dolar Amerika Serikat. Utangnya pun berada dalam kurs rupiah. Sementara kalau kita melihat debt to equity ratio ini ada pada angka 0,65 kali sepanjang 9 bulan tahun 2022. Selain itu dari sisi neraca keuangan, mitra TEL memiliki hutang paling kecil dibandingkan dengan provider lainnya. Meski tidak berdampak dengan posisi nilai tukar rupiah, bisnis menara cenderung dinilai tetap menantang ke depannya. Namun hal ini bergantung dari fundamental perusahaannya, terutama dari sisi struktur permodalan mengingat natur bisnisnya yang tergolong capital intensif atau padat modal. Lantas bagaimana dengan prospek MTEL ke depan? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, menurut analis Pilar Mas Investindo Sekuritas Desi Israhyanti, MTEL memang cukup ekspansif di mana baru saja mengakuisisi fiber optik. Ditambah lagi MTEL yang terbukti paling agresif melakukan akuisisi menara baik milik operator maupun provider lainnya. MTEL juga dinilai berpotensi mengembangkan asetnya. Hal tersebut dapat memperkuat posisi MTEL di industrinya. Seperti yang diketahui, belum lama ini memang mitra TEL melakukan akuisisi fiber optik sepanjang 6.012 km. Dan Direktur Utama Mitra TEL, Theodorus Ardi Hartoko mengatakan fiber optik tersebut tersebar di 86 kabupaten kota dan juga menghubungkan 2.436 tower. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya, ya kalau kita lihat fundamental bisnis Mitra TEL sendiri, memang MTEL berhasil meraup laba tahun berjalan senilai 1,22 triliun rupiah dan angka ini memang naik sebesar 18% secara year on year dari level 1,03 triliun rupiah. Dan pada periode yang sama, pada periode tersebut, Mitra TEL juga mencatatkan EBITDA sebesar 4,4 triliun rupiah dan angka ini merupakan angka yang tumbuh 16% kalau dibandingkan dengan tahun lalu atau secara year on year. Kemudian MTEL juga menutup tahun 2022 dengan harga sahamnya yakni sebesar Rp800. Ini adalah angka yang naik sebesar 14% selama 6 bulan terakhir, yakni dari Juni 2022 hingga Desember 2022. Ya, memang kalau kita lihat dari data yang ada kemudian yang sudah dilakukan oleh Mitra TEL, semua ini menggambarkan fundamental bisnis dari MTEL yang cenderung kuat di tengah gejolak ekonomi yang menantang. Kita mengharapkan ekspansi bisnis MTEL ke depan bisa semakin memperkokoh posisi MTEL sebagai perusahaan terbaik di perusahaan menara untuk mendukung kedaulatan digital di tanah air Indonesia.